Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi dinihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kiranya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-22 23 ya Bapak. Kita masih bisa berpuasa, beribadah, sholat, tilawah, berinfak ya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepadanya, selalu taat kepadanya, selalu terus melakukan amal ibadah, terus selalu berusaha untuk menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin nanti Allah mendekatkan diri kita nanti di yaumil qiyamah dekat kepadanya. Nanti ada yang nanya, dekatnya gimana Pak Ustaz? Ya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti nanya lagi, Allah itu ada di mana? Ya ada, Allah ada di mana-mana. Wah, kalau di mana-mana banyak dong Pak Ustaz. Yang pasti Allahu a'lamu, ya alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang paling tahu tentang hal yang gaib dan yang nyata. Ya. Salawat berserta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi akhir zaman, pemimpin para muttaqin, imam para mujahidin, termasuk kita mudah-mudahan nanti umatnya yang tersisa tetapi masuk barisannya, amin ya rabbal alamin. Indah banget masuk barisan Nabi Muhammad SAW. Tatkala semua umat dipanggil nabinya, umat-umat itu datang, kita dipanggil Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nyaut ya Bu ya, nyaut, datang ya, luar biasa karena kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu bersalawat kepadanya Bu. Satu hari banyak-banyak bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bayar salawat kepada Nabi itu ya. Kalau orang bilang Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, jangan pelit-pelit ya. Jangan diam aja. Habis salat ya, 5 waktu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bersalawat kepada Nabi kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau enggak usah pakai sayyidina Ustaz, enggak apa-apa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena selawat mulu, apa-apa selawat, apa-apa selawat. Allah yang menyuruh kita bersalat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Ya karena
Allah yang menyuruh, maka kita mengerjakan apa yang Allah suruh. Kan simpel aja. Jadi nggak usah banyak berdebat lah, ya. Simpel aja lah. Ya. Jadi banyak bersalawat. Nanti ya, Allah akan mentakdirkan kita berada di barisan Nabi Muhammad SAW. Selain mengingat Allah, ya Allah menyuruh kan mengingat Allah. Fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah aku, azkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Ya. Fazkuruni, maka ingatlah kepadaku. Ingat wahai manusia, ingat wahai orang-orang beriman, ingat pada Allah. Menjelang Ramadan berakhir tuh ingat pada Allah, ingat. Ya. Makin banyak intensitas ibadahnya, ingat. Azkurkum, maka nanti ketika kita membutuhkan Allah, tanpa membutuhkan Allah pun Allah ingat kita. Karena kita sangat banyak mengingat Allah. Wazkuruni azkurkum washkuruli, maka bersyukurlah kepadaku. Banyak-banyaklah bersyukur. Ya. Dikit lagi lebaran, banyak khawatirnya harga-harga naik ya ibu-ibu ya. Ya. Duitnya belum dapat Pak Ustadz. Belum THR. Belum THR, saya belum dapat THR. Ya gimana dapat THR, orang nggak kerja gitu ya. Minta sama Allah, bersyukur dulu. Waskuruni. Nah, yang sulit bersyukur adalah orang yang nggak punya. Sulit itu, mau syukurin gimana? Tapi kalau orang yang tidak punya, bersyukur itu luar biasa. Sudah selayaknya orang yang dapat rezeki banyak itu bersyukur. Tapi kebanyakan justru orang yang dapat rezeki banyak tidak bersyukur. Masih kurang. Ya. Sahabat-sahabat Nabi itu banyak orang-orang yang nggak punya banyak. Walaupun sahabat besar itu banyak orang yang berada. Abu Bakar itu kaya. Ya. Umar itu kaya. Utsman itu apalagi lebih kaya. Ya. Ali itu kaya. Ilmunya kaya. Ya. Kata Rasulullah, aku ini rumahnya ilmu, dan Ali itu pintunya. Ya Ali itu ilmunya banyak, kaya dia. Tapi sahabat-sahabat di sekeliling Rasulullah itu banyak yang miskin. Rasulullah itu hidup kebanyakan di antara sahabat-sahabatnya yang tidak punya, yang fuqara. Tapi mereka setia kepada Rasulullah. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kita pernah waktu itu ngebahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Jundub bin Junadah. Siapa itu? Abu Hurairah. Jundub bin Junadah itu Abu Hurairah. Yang masuk Islamnya itu 4 tahun sebelum Nabi wafat. Tapi telah menghafal hadis dan meriwayatkan hadis hampir 40.000 hadis. Kenapa? Karena tidak ada kerjaan lagi kecuali mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah kemana aja diikutin, kecuali Rasulullah tidur dan kamar mandi. Ke Jamban itu nggak diikuti. Pantaslah 4 tahun itu dia kerjanya apa? Ikut Rasulullah. Kalau Rasulullah dapat makan, dia ikut makan. Benar suatu hari, suatu saat dia pingsan itu ya, Abu Hurairah pingsan. Lalu ditanya kenapa? 3 hari tidak makan. Dia ganjel seperti nabinya. Rasulullah itu jarang makan, maka diganjel perutnya dengan batu. Semiskin-miskinnya orang, sesusah-susahnya orang zaman sekarang, kayaknya jarang ya yang pingsan karena nggak makan.
semiskin-miskinnya orang punya HP ya. Sekurang-kurangnya orang punya HP zaman sekarang. Rasulullah itu benar-benar tidak makan dan diikuti oleh para sahabatnya. Kenapa Abu Hurairah itu pingsan? Karena Rasulullah memang tidak makan dan dia ikut tidak makan dan dia pingsan, nggak kuat. Lalu dibawa sama Abu Bakar, dikasih makan. Ya. Para sahabat nggak tahu kalau dia memang nggak makan, dia nggak makan, pingsan. Nah itulah keistimewaan Rasulullah adalah dia dekat dengan fuqara wal masakin. Maka ketika ada orang bilang ikuti sunnah Rasulullah, ikuti Rasulullah benar-benar dengan kehidupannya. Ya. Dengan orang miskin hidupnya, dengan orang susah hidupnya. Jarang Rasulullah itu hidup dengan para bangsawan, kecuali para sahabatnya yang hidupnya sederhana juga. Para sahabatnya itu kaya raya tapi sederhana hidupnya. Dia tinggalkan kemewahan. Itu ciri-ciri Rasulullah SAW. Maka ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu ada utusan dari gubernur Mesir Amr bin As. Ketika dia diadukan oleh rakyatnya, datang orang dari Mesir mencari Umar bin Khattab ke Madinah. Tiba di Madinah, orang ini mau mengadukan Amr bin As tentang gubernurnya. Tiba di Madinah, dia melihat seorang yang sedang tidur-tiduran di bawah pohon korma. Dia bertanya, "Di mana Amirul Mukminin?" Lalu orang yang tiduran itu berkata, "Saya Amirul Mukminin." Kaget orang itu, canda kali orang. Amirul Mukminin, ya, seorang yang memimpin orang-orang beriman di Madinah, yang itu sudah punya aturan seperti negara, tidur di bawah pohon kurma. Ya. Bukan itunya, tapi ketika kenapa kamu mencari Amirul Mukminin? Aku akan mengadukan tentang gubernurmu Amr bin As. Lalu Amirul Mukminin Umar bin Khattab hanya ambil tulang itu. Diambil tulang, digoreskan pedangnya, seret, berikan sama Amr bin As. Dibawa lagi, tulang aja digoresin sama pedang, dikasih sama ya, utusan itu, rakyat itu, kemudian diberikan ke Amr bin As. Menangis Amr bin As, takut. Kenapa? Tulang digores pakai pedang aja takut. Itulah bagaimana kualitas iman dengan kesederhanaan seorang pemimpin sederhana. Karena Rasulullahnya, utusan Allahnya, nabinya itu sederhana. Tidak ada yang mewah. Tapi kemuliaannya itu yang mewah. Hanya dengan goresan pedang, gubernur yang menyimpang itu takutan. Ya. Kenapa? Kalau Umar sudah goresin sesuatu dengan pedang, wah ini bahaya, perang ini. Perang, takut ya. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, waskuruni askurkum washkuruni wala takfurun. Janganlah kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun kondisinya. Justru semakin hari Ramadan semakin akan meninggalkan kita, seharusnya kita semakin bersyukur kepada Allah, karena dari awal Ramadan kita tidak lepas membaca Quran, kita tidak lepas sholat malam, kita tidak lepas infak. Harus bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Harus kita bersyukur, semakin bersyukur kepada Allah, karena Allah menenangkan hati kita. Ini yang tidak didapat oleh orang lain, ketenangan hati. Semakin kita beribadah, tatmainul qulub, tenang hati kita. Apa yang dicari lagi Bu di dunia ini? Gak ada kecuali ketenangan hati. Orang mencari harta, banyak harta. Orang menumpuk harta, semakin menumpuk harta. Kenapa dia semakin banyak harta, semakin ingin menambah hartanya? Kenapa orang yang sudah tinggi jabatannya semakin ingin tinggi jabatannya?
Kalau bisa dunia ini menghormatinya dia semua, karena dia tidak punya ketenangan hati. Kalau orang yang hatinya tenang cukup, dia sudah cukup. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu makan yang memenuhi lambung kita. Sederhana itu. Yang membuat kita celaka adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita yang ingin terus terhadap dunia ini. Maka kecelakaan umat ini adalah penyakit al-wahan. Mal wahan ya Rasulullah? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut pada mati. Jadi ketika kita sudah takut mati, berarti kita cinta dunia tuh, Bapak. Ya, betah sama dunia. Jadi ketika semakin orang takut mati, berarti sangat cinta sama dunia. Bukan berarti kita berani mati, semua orang mesti mati. Tapi kita sudah tawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul kepada Allah lah tawakal kita. Menyerahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu orang mukmin. Sesungguhnya salatku, kehidupanku, perilakuku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Hanya kepada Allah. Itu namanya berani mati, menyerahkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya sudah tenang, itminan, ya, tumaninah. Ya, makanya ada dalam sholat, ya, diwajibkan wajib tumaninah itu. Tumaninah itu berhenti dalam setiap gerak. Ruku, tumaninah bu. Kenapa? Luruskan sampai kita meluruskan punggung kita, itu namanya itminan, tumaninah, tenang. Tumaninah, berhenti, tenang sebentar, diisi dengan doa. Ya, yang biasa dipakaikan subhana rabbiyal azim 3 kali Ustadz, boleh 5 kali juga, nggak ada yang dengerin. Ini yang penting itminan sampai rukunya, tubuhnya itu sejajar, gitu ya. Kemudian berdiri, tumanina, sujud, tumanina. Makanya taraweh 7 menit itu gimana itu? Rukunnya habis semua ya. Hilang semua rukunnya. 23 rakaat tapi 7 menit ya. Wah, udah habis deh Bu ya. Salatnya habis, udah enggak usah salat, minggir aja tidur. Ya, jadi kalau kita salat, kita harus jadi lillahi Allah. Matian kita, sakit kita, ya kemarin kita sudah bahas ridho. Apa itu ridho? Itu sudah ridho kan? Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah, gitu ya. Doa yang banyak dibaca di Ramadan ini, Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhomu dan jannahmu dan surgamu. Ya Allah, ya ridho, ikhlas kita hidup kita. Kenapa bisa ikhlas dan ridho menerima apa kehendak Allah? Karena hati kita tenang, itminanil qulub namanya, ketenangan hati. Tumakninah, berhenti sebentar, tenang. Itulah fungsi sholat. Khusyuk sholat itu salah satu faktornya adalah itminan, tenang. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau kita buru-buru, ya? Ista'jala minasyaiton. Buru-buru itu dari pekerjaan setan. Jadi tenang. Nah, ya. Lillahi rabbil alamin. Nah, Ramadan ini kita harus tambah ketenangan kita.
tambah juga doa kita, Bapak dan Ibu. Ini kan malah hari 22, nanti 23. Tambah doa kita. Yang sempat ikhtikaf di masjid, doa yang banyak. Minta saja. Ya. Seperti para sahabat dan tabi itu minta apa saja. Minta apa saja, Bu. Wa idza sa'alaka ibadi, kata Allah, jika ada yang bertanya dari hambaku ani tentangku, fa ini qoribun. Ini itu ya. Fa ini qoribun. Aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i. Luar biasa. Aku akan kabulkan permintaan hambaku. Dan ini bulan Ramadan. Ada peristiwa besar ketika di Madinah di bulan Ramadan yang diabadikan dalam satu surat. Surat apa itu? Al-Anfal. Apa kejadiannya? Perang Badar. Orang enggak ini. Itu perang Badar itu dikisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat Al-Anfal. Nah, tentang doa ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sering diceritakan dalam kondisi puasa yang pertama, dalam kondisi kaum muslimin di Madinah sedikit, terjadi pertentangan juga mau perang apa tidak kan gitu, karena imannya masih belum kuat, akhirnya maju juga menjadi perang 331, ada yang bilang 337 kaum mukminin, 70 onta melawan kafir Quraisy yang dia cegat di padang Badar itu 1000 orang. Karena Abu Sufyan dan kawan-kawan waktu itu belum Islam, ya, mengerahkan kaum kafir Quraisy 1000 orang di Badar, ya, dalam keadaan puasa. Akhirnya terjadi perang. Rasulullah berdoa banyak. Allahumma, ya Allah, jika ini dengan perang ini agamamu hancur, maka engkau tidak akan lagi disembah di dunia ini. Terus Rasulullah berdoa kepada Allah, ya, di perang Badar di bulan Ramadan. Terus berdoa sampai air matanya mengalir deras di janggutnya, lihyanya, janggutnya. Terus Abu Bakar sampai tak sadar surbannya ini jatuh ke tanah. Lalu Abu Bakar mengambilnya dan bertanya, ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah berdoanya. Langsung Allah turunkan bala bantuannya. Allah ijabah. Ini di bulan Ramadan. Allah turunkan ayat untuk mengabulkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan Nabi, Pak Ustadz. Ya kan Nabi nyontohin kita. Ya. Doa biar dikabulkan. Apa saja minta sama Allah. Jangan menghalangi Allah memberikan rezekinya. Jangan menghalangi Allah mengabulkan doa kita karena ketidakyakinan kita. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita? Karena salah satunya kita tidak yakin dengan doa kita. Berdoanya asal-asalan, minta sama Allah berulang-ulang, minta masuk surga berulang-ulang. Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannah. Oh, minta ampun, Allahumma innaka afun. Ya Allah, nangis kalau bisa seperti Nabi kita nangis minta sama Allah. Langsung Allah kabulkan dalam surat Al-Anfal ayat 9, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum.
Ingatlah ya Muhammad ketika engkau berdoa. Istastaghitsuna itu bukan doa yang biasa, itu sambil menangis berharap pada Allah. Maka orang sekarang nyebutnya istighosah. Ya, istighosah. Ngumpul minta doa, istighosah. Ya. Istighosah itu minta. Itu benar-benar khusyuk. Istighosah itu dia mengharap, menggetarkan kekuasaan Allah. Berdoa, nangis bu. Gak apa-apa dibilang cengeng sama anak sama cucunya, nangis mulu nih. Ibu nangis mulu nih, bapak nangis nggak apa-apa. Lagi itikaf nangis pada Allah minta. Seperti Rasulullah mengajarkan dan mencontohkan kita. Maka Allah turunkan istastaghisuna rabbakum. Ingatlah Muhammad ketika engkau memohon mengharap kepadaku, pada Rabbmu atau Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, maka langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Perang yang begitu berat dan tidak seimbang itu Allah turunkan bantuan bi alfim minal malaikati murdifin, dengan 1000 malaikat yang diturunkan Allah berangsur-angsur. Ya. Makanya dalam satu sejarah, cerita pengakuan kaum kafir yang sudah masuk Islam itu, kami bertempur itu bukan dengan orang yang kami kenal. Kami bertempur dengan orang tinggi besar berjubah putih yang kami tidak sanggup melawannya. Malaikat Jibril dan pasukannya turun berangsur-angsur. Ya, 1000 berangsur-angsur gantian, dihajar tuh Abu Jahal, Abu Lahab, hajar atu-atu dipelengin tuh ya. Ya, terus ketika Abu Jahal meninggal, siapa yang membunuh Abu Jahal? Wah, para sahabat, saya ya Rasulullah, saya Rasulullah. Lihat pedang kamu ada darahnya enggak? Wah, enggak ada. Malaikat tampar. Cuma disentil malaikat, hancur Abu Jahal. Abu Lahab hancur. Allah kabulkan. Makanya kita kurang percaya apa? Nah ini masalahnya, doa saya nggak dikabul-kabulin ya Ustaz. Nggak percaya sih. Imannya nggak kuat sih gitu. Ya. Kuatin tuh, yakin bu, kalau lagi berdoa tuh yakin. Ya Allah, minta apa? Kadang kita aja nggak tahu apa yang kita minta. Nggak tahu nih, bingung Ustaz. Udah ada semua, ya udah kalau udah bisa minta surganya Allah. Allahumma afun karim. Allah itu riwayat Tirmizi. Allahumma innaka afuun, itu riwayat Muslim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampuni kami ya Allah. Tuhibbul afwa, yang suka yang suka mengampuni. Fa'fu anni, ampuni aku. Terus aja itu berulang-ulang sambil nangis mengingat dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kehilafan-kehilafan kita yang telah kita kerjakan. Terus aja, terus. Gak ada di dunia ini sejak hidup dari kecil sampai besar gak punya dosa tuh, gak ada. Semua berdosa kan Pak. Pernah kita lupa sama Allah dulu, pernah kita lalai sama Allah, salatnya belang-belang, pernah kita nipu, pernah kita, naudzubillah, pernah kita melakukan dosa besar, pernah menghardik orang tua sering, pernah lalai terhadap anak, pernah mengabaikan anak, pernah kecewa sama Allah sampai nggak percaya lagi sama Allah. Banyak orang sekarang nih yang nggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah minimal Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus itu diulang-ulang. Ketika malam, makanya tidak sempat ke masjid, di rumah juga bangunnya 2:30. Pak, ada tempat khusus untuk kita sholat, jangan diganggu di lalu lalang anak,
ya, cucu, istri, tapi khusus tempat kita kalau tidak sempat ke masjid untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sayang kalau tidak, karena Allah menurunkan ayatnya itu, wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qaribun. Allah dekat. Ya. Kita jangan menjauh. Ya kan? Kalau Allah dekat, Allah sudah bilang fa inni qaribun di bulan Ramadan ini. Coba bayangin, dari ayat pertama sampai ayat keempat itu tentang puasa. Kemudian di tengahnya ada doa. Kemudian di yang keenamnya tentang puasa juga. Wa ijalayatus syam rafasu ila nisaikum, ya kan? Hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Ya, setelah itu puasa lagi, tapi ya, cuma satu ayat tentang doa, wa idza sa'alaka ibadi fa ini qarib, kata Allah, dekatnya. Kita menjauh, nggak pernah doa, tidur aja gitu ya, tidur. Padahal sepertiga malam di malam terakhir asyaru awakhir yaumil Ramadan, di hari bulan Ramadan itu luar biasa. Allah semakin dekat sama kita kalau kita dekat sama Allah. Ya, kesempatan doa, Bu, apa saja, Pak, doa apa saja, Pak. Doa masuk surga. Doa masuk surga. Kita pasti masuk surga. Jangan dengerin orang-orang yang nggak yakin kita masuk surga, karena yang bikin masuk surga bukan orang, dan dia bukan panitia surga. Yakin aja sama Allah, minta surganya Allah. Karena yang punya surga siapa sih? Allah, bukan orang. Oh, nggak ada tuh dalilnya, nggak boleh doa kayak gitu, nggak ada. Nggak, Pak. Minta surga yang banyak, minta surga yang banyak sama Allah. Minta surga yang banyak. Jangan dengar pakai dalil-dalil. Minta surga yang banyak. Doa, salat tahajud. Setelah salat tarawih bangun jam 2, jam setengah 3, salat. Minta doa, Bu. Nangis sama Allah. Nggak ada tuh dalilnya nangis gitu. Ya. Jangan hiraukan, doa sama Allah. Karena kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu, antara kita dan Allah dalam ibadah itu kan seperti orang dagang. Ya, tijarah, perdagangan. Allah dalam satu ayat mengatakan hal adulukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim, kata Allah. Apakah kalian mau aku tunjukkan, ya, suatu perniagaan yang menjauhkan kamu dari azab yang keras. Tu'minuna billah, gitu ya. Tu'minuna billah, berimanlah kepadamu. Wa jihadun fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum wa amwalikum. Itu dalam satu ayat. Tijarah, al adulukum ala tijarah, itu perdagangan. Jadi ibadah kita yang kita lakukan itu adalah tijarah, perdagangan. Sesungguhnya lah kita lagi dagang, lagi menjual kepada Allah, dan Allah beli itu, dan itu tidak akan merugi. Maka Allah dalam surat yang lain, Al-Fatir ayat 29, Allah bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah, sungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan. Nah, ada kata tijarah, lan tabur, tidak akan merugi. Sungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah, baca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan, membelanjakan rezeki yang Allah turunkan, yang kami telah turunkan kepada mereka, sirra wa alaniyah,
sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan infaknya, dan wa yarjuna tijaratan lan tabur, dan mereka mengharapkan perniagaan, perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Jadi sesungguhnya ibadah kita itu, yang kita lakukan, apa yang kita yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, kemudian sholat kita, kemudian infak kita, sedekah kita, adalah perdagangan kepada Allah lan tabur, yang tidak pernah rugi. Kalau dagang nih, pedagang tuh pasti rugi kan? Pasti. Tapi ada untungnya, apalagi Ramadan ini. Wah, pedagang apa aja didagangin tuh untung. Ya, dagang congklak, congklak. Dagang kolak, dagang buah atap apa itu? Kolang-kaling. Aja laku itu. Dagang dodol laku. Ya, dagang sikat gigi aja laku. Karena orang puasa itu apa aja dibeli buat lebaran gitu ya. Apanya? Ya. Baju yang ada sayapnya aja laku. buat apa? Buat lebaran. Ya. Tapi ada kalanya ketika dia tidak Ramadan, ada kalanya rugi. Ini Allah tawarkan lan tabur. Tidak rugi, tidak ada rugi sama sekali. Yaitu perdagangannya apa? Baca Quran. Ya, kita kan nggak sadar ini ada perdagangan kita yang tidak akan pernah rugi. Untung terus, untung terus, untung terus. Ya. Baca Quran. Ini Ramadan luar biasa. Nah, 3 ibadah ini adalah perdagangan yang tidak akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai mana Bu tilawahnya? Udah 3 kali khatam Ustaz, alhamdulillah. Baru 2 juz Ustaz. 2 juz. Yang parah lagi belum pernah baca. Baca terus Al-Quran Bu. Nih ibu-ibu biasanya 2 juz, 3 juz. Bapak-bapak yang malas biasanya. Sibuk Ustaz. Acara TV rame. Acara TV rame. Ya. Biasanya ibu-ibu tuh yang itunya apa? Baca Qurannya banyak. Ini perniagaan, perdagangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita jarang tahu. Kalau dagang sama Allah nih, Allah jamin 3 ibadah ini tidak akan rugi kita. Karena pakai ismul lan, ada ism lam namanya itu. Lan itu ismun nafiyun abada. Dia menafikan, ya, mengingkari selamanya. Lan tabur, tidak akan pernah merugi. Itu diartinya gitu, tidak akan pernah merugi. Makanya kualitas baca Qur'annya gimana? Ya, wa idza qara'atul Qur'an, ya, mahirun fi qiraatul Quran, barang siapa yang man qara'al Quran mahirun, barang siapa yang membaca Quran mahir, lancar, tajwidnya bagus, akan dikasih syafaratul kiramil bararah, ya, malaikat. Ya. Ada yang mengartikan apa namanya itu? Tahta, mahkota. Kiramil bararah. Kota. Ya. Au yaqra'ul Qur'an yatata'ta. Ya. Dan yang barang siapa yang baca Quran yatata'ta. Ya. Dalikal kitabullah. La raiba fi. Itu namanya yatata'ta. Ya. Enggak lancar, susah, lidahnya susah. Ya, keluh lidahnya, hai lisan. Ya, lisannya susah banget. Faktarafu bidan bihim, itu masih mending lah itu. Tabarokal ladzi biyadihil mulku. Nah itu ya tak. Justru wahwa ajroni, kata Rasulullah.
dia dapat 2 pahala. Ya. Kalau yang baca lancar itu Safratul Kiramil Barara, dapat mahkota atau yang terbaik. Tapi kalau yang ya tak membaca Quran, ya, nggak lancar, ya, tajwid dan makhrajnya masih ajroni, lahu ajroni, maka dia dapat 2 pahala. 2 Pak, bukan masih dapat, 2 dapatnya. Pahala membaca dan pahala nggak bisa. Nggak bisa, kesulitan, karena banyak orang yang nggak lancar karena kesulitan ya. Makanya lancar terus, karena nanti akan dapat, itu luar biasa. Dan Al-Quran itu syafaat, akan memberikan syafaat Bapak Ibu. Kita ini banyak dosanya, belum tentu nanti dihisab Allah. Ada syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu, maka dia Al-Quran itu ya'ti yaumil qiyamah, akan datang di yaumil qiyamah, syafi'an, memberikan syafaat kepada yang membacanya, li ashabihi. Ashabihi, sahabah dekat, teman yang menjadi temannya. Syafi'an li ashabihi, yang menjadi teman Quran, selalu membaca Quran, selalu menghafal Quran. Susah Ustadz, udah tua ngapal Quran, lupa lagi. Nah, itu penyakitnya memang, ya. Terus Bu, hafalin Quran, kan nanti Quran itu akan datang sama sahabatnya, memberikan syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Orang-orang yang selalu membacanya. Bagaimana dikatakan sahabat kalau nggak dekat? Nah, saya sahabat nama Ustadz Pak Wahyu, Ustadz Wahyu, tapi nggak pernah dekat, nggak pernah ngomong. Gimana sahabat? Nggak kenal saya sama Pak Wahyu, nggak bisa dibilang sahabat. Sahabat itu yang dekat, yang kenal, kemudian dia tahu itu, ya, kehidupannya sahabatnya, tahu kelemahannya, tahu kekurangannya, tahu kelebihannya, mengenal siapa keluarganya, begitu sahabat. Nah, kalau kita sahabat Quran, kita kenal Al-Quran, kenal, bisa membacanya, bisa memahaminya, bisa mengertinya, terus menghafalnya, terus mengamalkannya. Nah, ini diamalkan. Ada 2 ayat tadi, doa, ya. Kemudian ayat ini, innal ladzina yatluna kitaballah, yang selalu membaca kitab Allah. Amalkan, baca kitab Allah. Jadi sahabat dia luar biasa. Allah, ya, melalui Al-Quran itu. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kalam Allah, kalamallahul mu'jiz, kalimat Allah yang mulia, ya, yang ada mushafnya, masahifnya, lembaran-lembarannya, karena ditulis. Katabahu fi masahif, ditulis dalam mushaf-mushaf. Berarti Quran itu diinjak-injak sama orientalis, ya, diduduk-dudukin, ya. Tuh kata orientalis, Quran tuh nggak apa-apa, Quran didudukin, dipercetakannya di Jerman didudukin. Itu bukan Quran, itu masahif, mushaf. Al-Quran ketika dibaca, kalam Allah. Yang disebut kalam itu, perkataan itu ketika kita ucapkan. Kalau tulisan bukan kalam, ya, bukan kalam, tapi tulisan. Kalam Allah mu'jiz, ketika kita baca mendapat pahala, ya, biqiraati, ya, ma'bud, dia beribadah, bernilai ibadah, ta'abud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya dengan kitab suci yang bacanya dan beribadah. Tadi aja yang nggak bisa aja dapat 2 pahala.
Ada hadis yang lain, satu huruf itu 10 kebaikan. Satu huruf. Bapak jatah aja, saya hari ini 100 huruf, hitung aja. Udah selesai, dapat 10 kebaikan, 10 kali 100. Pelit banget ibadahnya. Ya, jangan baca minimal ya 2 lembar lah Quran ya. Kalam mujiz, itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mushaf yang tulisan sahifah, mushaf. Ya, orang-orang orientalis kan gitu. Itu dulu zaman Abu Hanifah. Kenapa Abu Hanifah pernah dipenjara oleh raja yang zalim? Karena Abu Hanifah tidak mau mengakui bahwa Quran itu makhluk. Quran itu kalam Allah. Ini akidah. Kita ini akidah, biar diluruskan. Kalau ditanya Quran itu apa? Kalam Allah. Kalimat Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'jiz, dia mulia. Allah itu mulia. Abu Hanifah itu dipaksa, Quran itu makhluk, Quran itu makhluk. Itu orang talis kan musuh Islam gitu. Quran itu makhluk. Kalau Al-Quran makhluk, maka Allah tuh khalik. Allah tuh khalik, pencipta kita, bukan makhluk. Itu makanya Abu Hanifah dipenjara dia. Penjara karena tidak mau mengakui Quran itu makhluk. Kan? Quran itu kalam Allah. Baca Quran, Bu. Ya. Ini perdagangan antara kita dengan Allah. Perdagangan kita dengan Allah. Ya. Yang tidak akan pernah rugi. Orang baca Quran itu lan tadilu abada, tidak akan disesatkan Allah. Kata Rasulullah, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian amroini, 2 hal, 2 perkara. Idza tamassaktum falan tadilu abada, jika kalian memegangnya erat-erat 2 hal itu, lan tadillu abada, tidak akan tersesat, tidak akan pernah tersesat selamanya. Al-Quran wa sunnah, Al-Quran dan Quran belajar, sunnah belajar. Tapi karena kita ahlu sunnah wal jamaah, kita mengajari sunnah, belajar sunnah juga dengan contoh-contoh para sahabat, dengan jamaah para sahabat. Itu namanya ahlu sunnah wal jamaah. Bukan hadis aja. Hadis ditelan mentah-mentah habis sudah, Bu. Ya. Susah kita. Ijma para ulama nggak dipakai, kias para ulama nggak dipakai, tafsirnya, takwilnya nggak dipakai. Repot ya. Semua salah, semua beda. Semua salah, masuk neraka, habis kita. Padahal kita rindu surganya Allah. Ya. Jadi baca Quran, terus baca Quran, terus. Yang kedua, ya, wa aqamus shalah. Ini perdagangan yang Allah tidak akan dijamin tidak akan rugi. Wa aqamus shalah, dirikan salat. Salat dirikan. As-salatu imaduddin. Ingat itu ya? As-salat itu tiang agama. Wa man tarakaha faqad hamadaddin. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah menghancurkan tiang agamanya. Wa man aqamaha faqad hadamat. Aqamaddin. Faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikannya, menjalankannya, maka dia telah mendirikan tiang agamanya. Imam Syafi'i orang yang mengatakan orang yang meninggalkan agama, meninggalkan sholat itu kufur. Ya, sudah kufur dia. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah. Ya, Allah memerintahkan sholat itu untuk kebaikan kita, itu perdagangan.
Tinggal kualitas sholatnya Bapak Ibu. Tadi tumanina itu salah satu rukunnya, tumanina, rukun sholat. Ya. Terus apa lagi? Ya, bacaan sholatnya. Bacaan sholatnya harus benar. Ya. Bapak dan Ibu. Minimal buat kita sendiri. Kalau yang jadi imam syaratnya beda lagi. Yang imam bacaannya fasih. Usah itu tahsin, baik bacaannya. Kemudian dia harus tajwidnya, ilmu tajwidnya, ilmu matnya apa? Mat itu panjang pendeknya, ya, tanwin, ya, dengungnya, ya, hukum tanwin harus tahu. Karena ada hak Quran paling enggak 2, ya, mat dibaca mat panjang pendeknya dan dibaca gunnah. Ya, ini harus diperhatikan kalau kita baca Quran. Harus dibaca mat. Apa itu mat? Panjangnya. Mat asli, mat tabi'i, dan mat far'i yang ada 14. Mana mat jaiz muttasil, mana mat wajib munfasil. Nah, itu. Belajar di sini ada ya. Dibaca apa? Waladhdallin. Nah itu dibaca apa itu? Ya, dibaca berapa ketukan? Ya, itu ada baca. Kalau tahu matnya maka nggak usah pakai dilagu-laguin, itu sudah enak. Namanya tartil. Ya, wah. Quri'al Qur'ana tartila dalam surat Al-Mudaththir. Bacalah Quran dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suara saya kan jelek, tapi kalau benar kan enak gitu ya. Suara saya jelek Ustaz, saya juga. Tapi enak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini enak Ibu. Enggak bagus suaranya, tapi baca Qurannya panjang pendeknya dipakai jadi enak ngedengerin. Yang dengerin di rumah juga enak gitu ya. Istri lagi masak juga atau suami lagi nonton TV, enak nih. Bacaannya itu haknya Quran, didengungkan. Syai'in qadir. Ada tanwin, ketemu qaf, dibacanya dengung sedikit, disamarin, namanya ikhfa. Ya Bu ya. Innal ladzina yadluna, ada inna, ada gunnah. Innal ladzina, kan gitu ya Bu ya. Lazina itu ada mat tabi'i, kasroh ketemu ya. Ya belajar sedikitnya tajwidnya, nanti belajar lagi. Suara nggak bagus nggak penting, Allah nyuruhnya tartil. Ada juga memang zainil Quran, ya. Bacalah dengan indah. Tapi kalau gitu di operasi plastik aja nih, karena biar indah ya nggak bisa. Kita baca aja yang baik, namanya tahsinul Quran, baca Quran. Kalau sudah tahsinul Quran, sudah baik, makhrajul hurufnya, tempat keluarnya tepat. Ra jangan dibaca kha, ya. Qaf jangan dibaca gha. Nah, Indonesia itu makhrajul hurufnya orang-orang itu sangat sempurna. Banyak orang Arab itu yang ngiri sama orang Indonesia, karena orang Arab itu nggak bisa baca qaf, itu nggak bisa, qaf itu nggak bisa, dia bisanya gha. Ya misalnya al-qalam tuh qalam, golam dia. Kalau Indonesia coba rata-rata tuh bagus, bisa kita itu. Maka nggak ada halangan kita untuk membaca Quran dengan. Kalau Bapak Ibu membaca Qurannya baik itu enak Bu, kita termotivasi untuk baca Quran terus, baca Quran terus, baca Quran terus. Maka untuk baik itu harus belajar. Di Masjid Darur Rahman tuh ada ya, tahsin ya. Ibu-ibu ada nggak?
Ada ya ibu-ibu ya? Oh enggak ada, ibu-ibu diadain Pak Bambang, ibu-ibu diadain Pak Wahyu, ibu-ibu diadain. Oh gabung menjama, ya dipisah lah ibu-ibu. Itu ngajar tuh kan, yang ngajar itu hafal Quran, ya. Yang ngajar itu hafal Quran 30 juz, pasti sudah melewati tahsin. Ya. Sudah melewati tahsin, artinya bacaannya sudah bagus, ya. Nanti bapak-bapak yang sudah belajar tahsin dihafalkan minimal juz 30 lah untuk jadi imam, ya. Jadi imam itu fasih, harus fasih dulu. Yang kedua alim. Kalau yang fasih nggak ada, ya udah maju yang paling fasih. Kalau sama-sama fasih nih, Pak, sama-sama fasih, yang alim, yang ilmunya lebih banyak. Kalau yang ilmunya banyak nih udah semua, yang paling tua. Yang paling tua. Ini fasihnya sama, alimnya sama. Nah, tuanya sama. yang tinggalnya paling lama. Tinggalnya paling lama. Siapa nih paling lama? Kata Pak Bambang, saya paling lama. Oh Pak Dendi, siapa yang paling lama? Begitu urutannya. Jadi imam tuh begitu ya. Jadi kan kita ini kan ingin ibadah ya. Kalau imam bacaannya enak, pelan, tartil ya Pak ya, makhrajnya jelas, kan enak, kita khusyuk ibadahnya. Kalau imam nekat, ada kan banyak imam nekat. Ya, maju ya, jadi kita gimana ya, mana nih mereka nggak usah bagus, suara itu kan dari Allah, ada yang pita suaranya bagus, ada yang enggak ya, yang penting bacaannya berusaha untuk belajar tahsin. Ini kan kita berdagang sama Allah ya. Sholat itu kan harus dirasakan agar sholat itu bisa menghindari kita dari kefahsyaan kita. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kenapa orang sholat juga tapi fahsya juga? Fahsya itu kan hati, pekerjaan hati. Fahsya, dia keji, fahsya itu keji, kejam, nggak adil, zalim. Kenapa orang sholat tapi zalim? Banyak pejabat zalim, banyak penguasa zalim tapi sholat, maka sholatnya ada masalah, ya, ada masalah. Bisa jadi tidak khusyuk karena mikirin pekerjaannya, mikirin dunia, bisa. Salah satu yang membuat sholat khusyuk adalah bacaan kita, bacaan Quran kita. Kan nyambung tuh, yatluna kitaballah wa aqamus sholat. Ini tidak bisa dipisahin. Perdagangan ini nyambung. Kenapa orang sholat tapi berjudi juga? Kenapa orang sholat tapi masih mabok juga? Kenapa orang sholat tapi masih nipu juga? Kenapa orang sholat rajanya bohong? Loh, dia sholat tapi bohong mulu, bayar utang gak pernah mau ngutang mulu. Kenapa? Karena sholatnya bermasalah. Harusnya kan sholat itu membersihkan diri. Ya, Rasulullah menggambarkan orang sholat 5 waktu itu seperti dia memiliki rumah di depannya sungai yang bersih jernih. Ketika dia membuka pintu, setiap kali 5 kali dia membuka pintu, dia 5 kali mandi. Bayangkan kalau setiap mandi itu dia pakai air jernih bersih, ya, 5 kali sehari dia mandi di sungai itu, bersih enggak? Bersih. Seharusnya bersih. Tapi kenapa masih ada fahsyanya? Enggak bisa, ya, menghindari kepaksaan, dengki, iri, ya, sombong, takabur, ya. Kemudian apa lagi? Tinggi hati, baru ngaji sedikit udah nyalahin orang gitu. Kemudian
baru punya harta sedikit udah tinggi, nggak mau ibadah. Ya kan kenapa? Sholat tapi tidak kepaksaan di dalam hatinya, dan mungkar, dia masih melakukan pekerjaan kemungkaran yang dilarang Allah. Ya inilah kualitas sholatnya. Nyambung tuh, baca Qur'annya mungkin, baca doanya mungkin, ya, baca Al-Fatihahnya mungkin. Ya, bapak-bapak yang ngaji itu kan udah baca Al-Fatihah, dia diajarin jangan nggak boleh Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Allah itu nggak boleh diulang. Saya ngaji itu hampir 40 kali diulang. Baca alhamdulillah doang, Bu. Dulu pertama kali tahsin tuh karena kan kebiasaan kita ya. Nggak boleh ditahan. Alhamdulillah. Itu juga mungkin. Maka kualitas sholat kita harus kita perbaiki. Ya, belum rukunnya tumakninahnya. Ya. Ibu ya. Yang kemudian wa aqamu sholat sudah, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan orang yang memberikan infaknya, nafkahnya dari rezeki yang kami anugerahkan, siron secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah maupun terang-terangan. Berarti infak di siarin boleh dong? Jawab sendiri dah. Wah, kan terang-terangan. Wan nahar wal lailan, mau malam maupun siang, mau terang maupun gelap. Sir itu diam. Makanya ada sholatus sir, sholat yang nggak dibacanya keras. Bukan berarti kagak baca tuh kalau zuhur, Bu. Allahu Akbar di majelis tengah itu baca, tapi sir kagak kedengeran. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sholat zuhur bukan gak baca ya. Dia berapa lama nih? Lupa. Itu tetap dibaca, tapi sir namanya. Itu diam-diam. Ya, kemudian wa alaniyah. Wa alaniyah itu yang ditampakkan. Ya. Terang-terangan gitu ya. Boleh. Nih saya memberikan infak zakat mal saya 3 miliar. Boleh. Oh itu ria. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Jangan bilang begitu. Wah, saya nyerahin nih Pak Bambang infak buat masjid. Tapi jangan dibilang boleh juga, kan ada siron boleh. Tapi tulis ya hamba Allah, boleh. Saya takut ria, ya nggak apa-apa. Takut tuh sama Allah, jangan sama ria, kan gitu. Nah, alaniyah boleh terang-terangan, kan? Ya rajuna tijaratan, dan ibadah 3 ibadah ini adalah tijarah, perdagangan kita sama Allah Subhanahu wa taala, dan sangat kuat kaitannya. Tilawah, baca Quran, mendirikan sholat, karena tilawah adalah pendukung sholat, bacakan Quran. Ya, sholat itu adalah pendukung kita berinfak. Kalau orang sholatnya benar, maka dia paham Allah yang memberikan rezeki, dan dia pasti mudah memberikan hartanya pada orang lain. Itu saling berkaitan. Makanya 3 ibadah ini adalah tijarah lan tabur. Amalkan. Maka Al-Quran itu harus dimengerti, harus dibaca, dimengerti, dipahami, dan diamalkan. Ya, kebanyakan kita bingung apa yang diamalkan. Ini diamalkan, baca Quran, ya, kemudian sholat yang benar, kemudian infak, ini diamalkan. Mari kita amalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Gampang ngomongnya, tapi bingung menjalaninnya. Ya, bingung mana nih? Jalankan. Untuk sholat apa? Sholu kama ra'aitumuni ushol. Sholatlah seperti
kalian melihat aku sholat. Nah makanya Bapak dan Ibu, kenapa sholat itu ada beda-beda? Contoh misalnya kunut, ini masalah kunut ya. Ada yang tidak kunut, ada yang kunut. Karena Rasulullah ya itu pakai hadisnya shollu kama ro'aitumuni usolli, seperti kamu melihat aku sholat. Jadi sahabat tuh banyak melihat kan beda-beda. Ada yang ketika sholatnya subuh, ada. Jadi saling menceritakan, saling mengabarkan. Ya, wajar kalau perbedaan itu. Oh, Rasulullah begini, begini. Ada yang begini di Afrika begini, Imam Malik. Ya kan? Coba orang-orang Afrika yang rata-rata mazhabnya Imam Malik itu habis Allahu Akbar nggak begini, Allahu Akbar begini lurus. Salah nggak? Nggak salah. Dia kan takbir juga, ya kan? Karena apa? Karena para sahabat ketika itu melihat Rasulullah mungkin nggak berdekat begini, kan gitu. Ya. Coba kalau hadisnya solu kama usoli, nah, baru itu nggak ada perbedaan. Ya. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Nah, enggak. Rasulullah solu kama ro'aitumuni, ketika seperti engkau melihat aku sholat. Ya sahabat kan yang lihat, sahabatnya banyak, meriwayatkannya banyak, beda-beda. Jadi jangan diperdebatkan. Kecuali sholat sambil muter-muter ya. Sholat Allahu Akbar dimuter-muter gitu nggak ada. Apalagi sholatnya sambil nyanyi-nyanyi ada. Ada sebuah aliran tuh sholat sambil joget-joget, ada, itu nggak boleh. Makanya kualitasnya harus dijaga Bapak dan Ibu ya. Ya itu saja dari saya bahasannya. Terima kasih. Semoga kita semakin hari menjelang Idul Fitri semakin kita bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya yang sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita. Cuma kitanya enggak merasa kalau Allah itu dekat. Ya kita tuh ibadah terus, padahal Allah tuh dekat sama kita. Kalau dari awal kita ibadah terus ya, sholat malam tilawahnya nggak pernah, apalagi pengurus masjid tuh nggak pernah tinggal sholat tarawehnya, ya. Terus tadarusan terus, dekat, tinggal minta sama Allah. Karena Allah dekat. Ya, di Ramadan ini Allah sangat dekat sama kita. Itu saja Bapak dan Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afwana ya Karim, wa'afwana ya Rahman, wa'afwana ya Rahim. Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bil tauhid, Allahumma sabbitna bis sabri, Allahumma sabbitna bil ma'rifah, Allahumma sabbitna bil istiqamah, Allahumma sabbitna bil husnil khatimah min darid dunya ila daril akhirah. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam.